Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 2018143365, kelas 5J PGSD, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video opini pembelajaran mulok, materi permainan tradisional, dengan tema permainan tradisional dapat membentuk karakter anak. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan dalam pembentukan karakter anak, pengenalan tersebut disebutkan pengenalan permainan tradisional bertujuan membentuk karakter anak sejak dini. Nah, karakter yang dapat dibentuk dalam permainan tradisional yaitu kejujuran, kerjasama, menghormati teman, keberanian, dan itu semua sangat bermanfaat bagi anak-anak dalam masa perkembangannya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang permainan tradisional. Permainan tradisional itu sendiri adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Kebanyakan permainan dilakukan dengan cara berkelompok. Dan juga permainan tradisional merupakan kekayaan budaya lokal yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, terdapat banyak sekali permainan tradisional yang dapat membentuk karakter anak. Namun, permainan tersebut semakin ditinggalkan atau semakin hilang. Menurut Dinas Kependudukan, Kabid Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DKP 3A Sumatera Selatan, menyatakan bahwa penyebab permainan tradisional semakin ditinggalkan karena arus globalisasi dan perkembangan teknologi melahirkan dan menyuguhkan berbagai permainan elektronik yang dianggap lebih menarik dan lebih variatif, seperti game online, PlayStation, robot-robotan, Nintendo, mobil remote, dan lain-lain. Munculnya televisi, bahkan internet juga membuat anak-anak semakin senang berlama-lama duduk di depan layar tanpa melakukan aktivitas lainnya. Nah, itulah yang membuat permainan tradisional semakin hilang. Berbagai fasilitas-fasilitas yang menyenangkan dan yang lebih menjanjikan, maka membuat anak akan lebih suka dengan sesuatu yang bersifat praktis, dan itulah yang akan mengubur dan mengalihkan permainan tradisional dari pikiran anak-anak. Itulah tantangan terbesar bagi orang tua dan guru, khususnya guru pendidikan jasmani. Bagaimana mengenalkan permainan tradisional yang dapat membentuk karakter anak kepada anak-anak milenial sekarang sebagai agent of change, supaya tidak terpengaruh dampak negatif dari arus globalisasi. Terdapat banyak sekali macam-macam permainan tradisional yang sekarang semakin ditinggalkan atau mulai hilang, seperti congklak, gobak sodor, lompat tali, peta umpet, bola bekel, engklek, egrang, cublak-cublak sueng, bentengan, dan ABC 5 dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional engklek. Permainan tradisional engklek ini adalah suatu permainan yang berasal dari kota Sumatera Selatan, atau tepatnya kota Prabu Muli. Usia dimainkan permainan ini adalah 6-7 tahun. Nah, permainan engklek memerlukan keterampilan lokomor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorik bagi anak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara atau tahapan dalam permainan engklek. Nah, teman-teman, sebelum memulai permainan harus membuat peta terlebih dahulu menggunakan batu, lalu membutuhkan pecahan batu atau genting. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau genting yang kita punya ke peta yang nomor 1. Lalu pemain melompat nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, peraturannya batu yang kita lempar tidak boleh melewati peta, dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang kita buat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran
lalu melemparkan lagi ke salah satu peta, maka peta tersebut menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Dan pemain yang mempunyai daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan ini. Nah, itulah adalah tahapan atau cara dalam memainkan permainan tradisional engklek. Nah, terdapat beberapa manfaat dari permainan tradisional ini. Yang pertama, kemampuan fisik menjadi lebih kuat, karena dalam permainan engklek diharuskan untuk melompat-lompat. Dua, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, dapat menaati aturan-aturan dalam permainan yang telah disepakati. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan logika. Permainan engklek melatih untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. Dan yang terakhir, dapat menjadi kreatif. Permainan tradisional biasanya dibuat langsung oleh pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang, benda-benda, atau tumbuhan yang ada di sekitar para pemain. Hal itulah yang mendorong mereka untuk lebih kreatif dalam menciptakan alat-alat permainan. Nah, itulah beberapa dari manfaat permainan tradisional engklek. Banyak sekali manfaat-manfaat lainnya yang bisa didapat dalam permainan tradisional, khususnya Sumatera Selatan. Semoga permainan tradisional di Indonesia, khususnya di asal kota Palembang, Sumatera Selatan, itu tidak ditinggalkan dan semakin tidak punah, sehingga bisa diwariskan kembali ke generasi seterusnya. Permainan ini sangat banyak manfaatnya bagi anak-anak, terutama anak-anak yang masih membutuhkan atau masih menumbuhkan karakternya. Demikianlah pembahasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.